Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali Sandi bisa hadir kembali di depan layar kaca Ikhwafillah rahimakumullah semua di program acara Sahabat Kami yang bekerja sama dengan Labinas bersama menebar manfaat. Nah, Ikhwafillah rahimakumullah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan semoga selalu dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ikhwafillah rahimakumullah, seperti biasa di hari Sabtu pukul 10. Nah, di program Sahabat Kami InsyaAllah Ikhwafillah rahimakumullah akan mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai program-program yang tentunya merupakan program-program kemanusiaan yang diganang oleh Labinas. Dan di samping Sandi sudah hadir narasumber yang nantinya akan menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada kita ya Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, sudah ada Pak Sulaiman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Nah, insyaallah. Nah, baik, hari ini insyaallah ya kita akan berbicara tentang apa nih Pak kali ini? Insyaallah kita bicara tentang senyum dai, insyaallah. Senyum dai ya. Program Labinas yang ketiga yang akan kita sampaikan di acara ini yaitu senyum dai ya, insyaallah pemirsa. Oke, ya. Nah, itu dia Ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan terkait dengan salah satu program dari Labinas yaitu Senyum Dai yang sebelumnya juga sudah ada program Surga Duafa dan juga beasiswa Duafa. Nah, seperti apa nih program Senyum Dai ini? Selengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Sulaiman. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa M2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan yang lalu saya juga sudah membahas tentang surga duafa, kemudian beasiswa duafa, dan pada kali ini insyaallah kita akan membahas program yang lain yang bernama Senyum Dai. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang Senyum Dai, sebenarnya program ini sudah lama ada di Labinas, tetapi namanya dulu itu bukan Senyum Dai, namanya Ustadz Kampung. Nah, Ustadz Kampung ini adalah program yang dibuat oleh Labinas untuk membantu para guru-guru ngaji, guru-guru TPA yang kurang mampu pada saat itu. Nah, sekarang kita ganti namanya menjadi Senyum Dai. Kenapa? Karena kita tidak hanya fokus pada guru-guru ngaji, tapi kita perlebar menjadi guru-guru ngaji dan juga para dai. Nah, Ikhwafillah rahimakumullah, jadi di program ini sebenarnya ada latar belakang yang cukup panjang yang bisa kita ceritakan, karena kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada fenomena-fenomena di mana para guru ngaji itu terkadang itu menjadi profesi utama, dan kemudian banyak santri-santri yang memang para guru ngaji tidak menekankan, tidak memasang tarif di dalam mengajar ngaji. Nah, sehingga terkadang ada fenomena yang fakta yang terjadi di lapangan itu saya ingin ceritakan kepada kesempatan ini, bahwa ada guru ngaji pada saat itu yang masih sendiri, masih bujang, masih belum berkeluarga. Dia sangat getol mengajar ngaji anak-anak. Tapi kemudian setelah berkeluarga, dia memiliki kewajiban baru untuk menafkahi keluarganya. Tetapi kemudian hasil dari mengajar ngaji itu tidak cukup, sehingga lambat laun orang ini, pemuda ini berhenti menjadi guru ngaji dan mencari pekerjaan yang bisa membiayai kehidupan keluarganya. Nah, ini sangat menyedihkan ketika di tengah-tengah masyarakat terjadi hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena nasib guru ngaji ini menjadi tidak menentu atau tidak terjamin nasibnya, sehingga
Labinas melihat kondisi-kondisi seperti ini, membuatlah program yang namanya Senyum Dai ini, yang akan membantu para guru ngaji, guru TPA, dan bahkan dai-dai yang memang membutuhkan bantuan. Ya, seperti itu, Mas Yuda. Oke. Jadi itu dia sekilas terkait dengan program Senyum Dai ini. Nah, tadi Pak Sulaiman bilang ya, program Ustadz Kampung ini adalah Senyum Dai ini awalnya program Ustadz Kampung. Ustadz gitu Kampung, ya, namanya. ya. Nah, jadi apa yang melatar belakangi berubahnya dari Ustadz Kampung menjadi Senyum Dai? Ya. Ya. Ustadz Kampung waktu itu fokus kepada guru-guru ngaji, guru-guru TPA. Nah, sekarang program ini tidak hanya guru ngaji, guru TPA, tetapi juga kepada para dai yang punya binaan-binaan, yang kemudian itu binaan dia tidak dibayar, tapi dia selalu getol dan continue membina keislaman, sehingga dia butuh untuk operasional dia dalam membina keagamaan. Nah, ini yang perlu kita bantu, sehingga kita namakan program ini menjadi Senyum Dai. Nah, memang tidak besar Senyum Dai, dana yang bisa kita salurkan kepada para dai atau para guru ngaji ini setiap bulan hanya 150.000. Jadi uang ini juga bukan dari uang Labinas sendiri, tetapi adalah uang dari para donatur. Nah, dari donatur yang kemudian kita bungkus menjadi program Senyum Dai, dan kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang para dai dan guru ngaji yang membutuhkan, seperti itu Mas Yuda. Jadi ini setiap bulan kita gulirkan, dan insya Allah kita targetkan dalam satu bulan itu ada 10 guru ngaji atau 10 para dai yang akan mendapatkan program ini. Nah, maka dari itu program ini akan selalu kita efektifkan sehingga bisa selalu bertambah, tidak hanya 10 orang setiap bulan, tapi bisa bertambah, bulan depan bisa 20, bulan ketiga bisa 30, dan seterusnya, sehingga ini menjadi bisa terasa oleh para guru ngaji dan para dai. Seperti itu Mas Yuda. Iya, nah targetnya ini guru ngaji dan juga para dai. Iya. Apakah cakupannya cuma Pontianak aja atau sudah sampai ke mana-mana aja nih? Iya. Saat ini memang Labinas fokus di Kota Pontianak, karena memang kita hanya mampu dalam satu bulan hanya 10 orang. 10 orang guru ngaji atau para dai yang bisa kita salurkan. Nah, seiring berjalan waktu tentu kita tidak cukup hanya 10 orang saja. Tentu kita akan tambah kuantitasnya menjadi berlipat-lipat ya. Ini sangat tergantung kepada donasi yang masuk kepada kita dan sejauh mana donatur berpartisipasi dalam program ini. Nah, maka dari itu saya juga menyampaikan dalam forum yang kesempatan ini pada para donatur, para dermawan, para orang kaya yang ingin berkontribusi atau berpartisipasi dalam program ini, ya silakan bisa melalui Labinas dalam program Senyum Dai. Insyaallah kita amanah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang benar-benar sesuai dengan sasaran. Oke. Baik, insyaallah itu dia Yuhafizah Rahimakumullah terkait dengan penyampaian sekilas terkait program Senyum Dai ini ya dari Labinas. Nah, ada beberapa hal lagi yang ingin Sandi tanyakan terkait dengan program ini, namun insyaallah kita break sejenak, dan ikhwafillah jangan kemana-mana ya, karena Sandi akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di M2TV dan m2tvpontianak.com, TV komunitas yang mendunia, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum
يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يهدي الله لنوره من يشاء Iya, kembali lagi di sahabat kami yang bekerja sama dengan Labinas bersama mendebar manfaat. Dan Ikhwafillah, tadi kita sudah bicara sekilas terkait dengan apa itu Senyum Dai, ya, program Senyum Dai yang dari yang dulunya disebut dengan program Ustadz Kampung, sehingga bertransformasi jadi Senyum Dai yang awalnya hanya targetan adalah guru ngaji, ya. Namun ketika berubah namanya menjadi Senyum Dai, tidak hanya guru ngaji yang menjadi target dalam program ini, tapi juga para dai yang tidak hanya mengajarkan ngaji, tapi memberikan tausiah-tausiah, ya, dakwah-dakwah di tempat mereka, ya. Nah, insyaallah wa fi'arahimakumullah. Nah, kira-kira seperti apa sih yang dikatakan guru ngaji atau juga dai ini yang bisa menjadi salah satu objek dari
program ini, program Senyum Dai ini? Jadi memang ada kriteria yang sudah kita tetapkan untuk bisa mendapatkan program Senyum Dai ini. Kita pilah dulu menjadi dua objek ya. Yang pertama adalah guru ngaji. Kemudian yang kedua adalah para dai atau pendakwah. Nah, pertama adalah guru ngaji. Ada beberapa kriteria yang kita tetapkan untuk para guru ngaji agar bisa mendapatkan program yang Senyum Dai dari Labinas ini. Yang pertama adalah guru ngaji tersebut adalah kurang mampu. Jadi memang dia butuh bantuan, finansial untuk kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk operasional aktivitas pekerjaannya dalam mengajar ngaji. Nah, ini penting untuk kita perhatikan karena inilah yang kemudian kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Karena tidak mungkin seorang bisa mengajar ngaji secara maksimal kalau kebutuhan di rumah, kebutuhan sehari-hari masih sangat sulit. Nah, ini menjadi concern Labinas untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah aktif dalam mengajar ngaji. Jadi dia memang sungguh-sungguh seorang guru ngaji yang betul-betul ikhlas dan betul-betul ingin menjadikan murid-muridnya atau santri-santrinya adalah orang yang bisa mengaji, bisa membaca Quran. Nah, ini juga menjadi penilaian, bukan hanya sambilan, tetapi betul-betul serius di dalam membina ngaji mereka dengan benar dan baik ya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya guru ngaji ini memang tidak memasang tarif di dalam memberikan ilmunya kepada santri-santrinya. Jadi sangat jarang memang guru ngaji memasang tarif sekian ribu per bulan atau sekian ratus ribu per bulan, itu sangat jarang. Maka dari itu biasanya ini adalah seikhlas daripada santri, sehingga terkadang keikhlasan seperti inilah yang tidak memaksimalkan pendapatan daripada guru ngaji. Ada yang kadang satu bulan hanya ngasih gula, hanya ngasih beras, hanya ngasih minyak dan seterusnya. Jadi ini yang kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu ini perlu bantuan. Nah, melalui program Senyum Dai ini. Kemudian yang kedua adalah dari para dai. Para dai juga kita tentukan kriterianya. Yang pertama adalah dia memang juga termasuk para dai yang kurang mampu ya. Sehingga memang kebutuhan materi atau kebutuhan finansial itu menjadi persoalan utama. Nah, jadi tetap kita concern kepada para dai yang kurang mampu agar bantuan-bantuan seperti ini, program-program seperti ini benar-benar tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah berprestasi di dalam melakukan pembinaan. Berprestasi di sini artinya dia berhasil mendidik atau membina keislaman kepada para anggotanya atau para santrinya. Karena yang rutin dilakukan oleh para dai biasanya dia selalu melakukan pembinaan, tidak dibiarkan ya, tapi dibina terus-menerus sehingga menjadi orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleha. Maka dari itu ini juga menjadi penilaian karena prestasi yang dimiliki oleh para dai. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah minimal seorang para dai itu memiliki santri minimal satu kelompok itu minimal 30 orang. Jadi kuantitas santri juga diperhatikan, karena kalau hanya 1-2 orang mungkin masih bisa ya bina tanpa harus mengeluarkan dana besar. Tapi kalau sudah 30 orang, satu kelompok, satu pengajian misalnya, tapi kemudian dia pegang banyak kelompok-kelompok yang dia bina 2, 3 bahkan sampai 4, maka ini butuh operasional yang lebih, sehingga kita perlu bantu melalui program Senyum Dai. Seperti itu Mas Yuda. Iya, oke. Nah, itu dia Ikhwanifillahi. Jadi memang tidak ujuk-ujuk ketika dia mengajar ngaji lalu bisa langsung mendapatkan program ini ya. Tadi ternyata ada proses seleksi dan ada kriteria-kriteria yang harus bisa lolos dari kriteria tersebut. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan saya pribadi gitu ya. Tadi kan guru ngaji banyak yang tidak
memasang tarif atau dai juga tidak memasang tarif dalam prosesnya gitu ya. Nah, kenapa sih kok guru ngaji ini tidak memasang tarif ataupun dai ini tidak memasang tarif seperti para profesional-profesional yang lain kan? Kalau profesional biasanya dia sudah pasang tarif segini, sekian gitu. Kenapa sih kalau di masyarakat tuh guru ngajinya rata-rata tidak punya tarif yang pasti? Iya, memang sebagian besar saya melihat para guru ngaji tidak masang tarif. Jadi mereka berangkat dari keikhlasan hati dan memang kesungguhan hati untuk mengajar ngaji dan membina keislaman. Nah, masih sangat tabu di masyarakat untuk menentukan tarif. Masih tabu sekali ya kalau kemudian para dai atau para guru ngaji itu memasang tarif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tarif-tarif itu bisa disebutkan. Tidak menutup kemungkinan kalau ditetapkan. Tetapi di tengah-tengah masyarakat kita lihat masih banyak memang tidak memasang tarif. Dan boleh-boleh saja memasang tarif ya, selama memang tarifnya masih bisa terjangkau oleh para santri, bisa terjangkau oleh para yang akan ikut ngaji, ya, boleh-boleh saja sebenarnya, karena ini adalah kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari oleh para guru ngaji. Mereka juga mentransfer ilmu, tetapi juga punya kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ya, seperti nafkah dan seterusnya itu. Seperti itu Mas Yuda. Oke, nah jadi seperti itu ya Ikhwah rahimakumullah. Jadi memang hal ini berangkat dari keikhlasan para dai dan para ustadz-ustadz yang mengajarkan ngaji. Jadi mungkin kita yang sebagai murid ya mesti pandai-pandai lah ya, karena kita menggunakan waktunya gitu kan, dan ia juga perlu makan dan lain sebagainya, sehingga kita harus pandai-pandai untuk bisa memberikan yang terbaik ya atas pengajaran yang ia berikan kepada kita. Nah, kalau dari Labina sendiri terkait dengan gaji ini atau upah untuk guru ngaji. Nah, berapa sih nominal yang bisa didapatkan oleh guru ngaji atau dai ini dari Labina sendiri? Saya tidak menyebutnya gaji ya Mas Yuda. Ini adalah bantuan saja kepada para guru ngaji. Tidak besar, hanya 150.000 per bulan. Dan uang ini adalah uang dari donatur. Artinya uang ini adalah uang yang memang diposkan ke dalam program namanya Senyum Dai. Dan dari donatur itu biasanya ketika kita tawarkan program apa, ya, nah, di antaranya program Senyum Dai, maka kita tawarkan program Senyum Dai ini adalah untuk para guru ngaji dan para dai. Biasanya donatur langsung menyebutkan bahwa uang ini untuk program ini, seperti itu. Nah, itulah yang kita salurkan. Nah, memang sangat tergantung kepada donasi yang masuk ya, atau donatur yang berpartisipasi dalam program ini. Maka dari itu kita berharap sangat kepada orang-orang kaya, orang-orang dermawan yang ada di Kota Pontianak ini khususnya untuk bisa berpartisipasi dalam hal ini, karena ini adalah untuk membangun peradaban ya. Karena generasi muda yang bisa baca Quran, kemudian bisa menerjemahkan, bahkan bisa memahami Al-Quran, ini sangat penting untuk peradaban keislaman ke depan, untuk generasi bangsa ke depan. Nah, maka dari itu partisipasi sangat kita harapkan dari program ini. Ya, berarti kalau begitu ya tergantung dari donasi yang diterima oleh Labinas ya. Berarti ya Ikhwah rahimakumullah. Nah, sangat diharapkan nih peran dari Ikhwah rahimakumullah untuk semakin mungkin ya memperbanyak nominalnya, atau mengajak orang-orang yang lain juga untuk ikut berdonasi di Labinas ini di program Senyum Dai. Nah, bagaimana sih caranya nih Mas Sulaiman untuk supaya bisa berdonasi di sini? Ya, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah bisa datang langsung ke kantor Labinas di Jalan Ampera, Gang Masjid Darun Naim, Kompleks Pesantren Labaik nomor 2. Nama gedungnya Gedung Bina Itama, untuk menyalurkan donasi program-program Senyum Dai atau bahkan program-program yang lain. Atau juga bisa menghubungi nomor kontak kami, kantor kami, yaitu 0561 6655089 atau 0857 8709 0986. Nah, ini adalah untuk jemput donasi. Nah,
bisa jemput donasi, bisa juga antar langsung ke kantor kami, atau bisa juga dengan via transfer rekening, ya. Rekening BSM, ya, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7051620849 atas nama Dodi R. Kiki Labinas. Ya, saya ulangi, BSM nomor rekening 7051620849 atas nama Dodi R. Kiki Labinas. Nah, bisa dilakukan dengan seperti itu, transfer rekening, atau silakan datang ke kantor kami. Oke, baik. Nah, itu dia Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau misalkan kurang jelas, bisa Ikhwan fillah rahimakumullah lihat di layar kaca televisinya, nanti akan ada muncul terus nomor rekening yang bisa dihubungi. Baik Ikhwan fillah rahimakumullah, kita rehat sejenak ya. Insyaallah kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di M2 TV dan M2 TV Pontianak.com, TV komunitas yang mendunia. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة يهدي الله لنوره من يشاء. Kembali lagi di sahabat kami yang bersama dengan Labinas bersama menjual manfaat. Nah, mungkin yang baru bergabung ya, insyaallah kita kali ini membahas ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di sahabat kami yang bekerja sama dengan Labinas bersama menebar manfaat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan salah satu program dari Labinas, yaitu Senyum Dai. Nah, insyaallah Bismillahirrahmanirrahim, jadi sebenarnya apa sih yang bisa didapat atau manfaat apa yang bisa didapat oleh para donatur dan juga bagi para guru ngajinya yang tadi sudah mendapatkan bantuan ini. Ya. Baik, pemirsa MTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi manfaat ya, tentu kita sudah kaji di Labinas manfaat-manfaat apa sih yang bisa diperoleh. Nah, kita bisa pilih manfaat ini menjadi dua ya. Yang pertama adalah manfaat yang diperoleh oleh para guru ngaji atau para dai. Yang pertama adalah dia mereka para dai dan guru ngaji bisa maksimal dalam mengajarkan atau membina keislaman, sehingga tidak ada alasan lagi kemudian sambilan melakukan pembinaan atau sambilan mengajar guru ngaji karena ada ada kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi. Nah, sehingga dengan ada bantuan-bantuan seperti ini atau program-program seperti ini bisa lebih maksimal para guru ngaji atau para dai melakukan pembinaan keislaman. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh para guru ngaji atau para dai adalah meringankan beban mereka, meringankan biaya operasional yang mereka keluarkan. Jadi biaya-biaya yang seharusnya mereka keluarkan, mereka tidak harus keluarkan karena sudah ada bantuan melalui program Senyum Dai ini. Ini yang kita harapkan, sehingga tidak ada keluh kesah lagi, tidak ada yang memberatkan lagi bagi para dai atau para guru ngaji seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini merupakan amal soleh atau amal jariah bagi para guru dai, sehingga tidak ada
tendensi apa-apa atau kepentingan apa-apa dalam mengajar, karena kebutuhan finansialnya sudah terpenuhi, sehingga dia benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar dengan niat dan ikhlas dalam mengajar dan membina keislaman. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat yang bakalan diterima oleh para donatur yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Di antaranya yang pertama adalah para donatur akan juga menjadi amal soleh atau amal jariah bagi para donatur, karena barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk keagamaan ini akan menjadi amal soleh dan bahkan amal jariah. Kita membayangkan kalau misalnya dia bisa mengaji hanya karena huruf alif saja, berapa banyak huruf alif yang ada di Al-Quran, dan itu menjadi amal jariah bagi para donatur, karena ada andil donatur di sana yang bisa seseorang kemudian bisa mengaji. Kemudian membersihkan harta dan jiwa. Tentu tidak semua harta yang dimiliki oleh kita itu adalah milik kita, tetapi ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan, sehingga program ini adalah salah satu program yang bisa mengeluarkan harta untuk menyalurkan hak orang lain itu melalui program Senyum Dai misalnya. Nah, ini tentu akan membersihkan harta dan jiwa bagi para donatur. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat yang seorang donatur akan menjadi orang yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sayang sekali kepada hamba-hambanya yang kemudian mengeluarkan harta untuk berjuang untuk agamanya. Nah, ini manfaat yang bisa kita kaji ya. Kemudian masih banyak tentunya manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita rasakan, yang bisa kita kaji lagi, yang kemungkinan bisa bertambah, tidak hanya 3 ini. Seperti itu Mas Yuda. Oke, baik. Nah, itu dia Iwafillah Rahimahkumullah. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh yang mendonasikan, tapi juga tentunya yang mendapatkan donasi ini. Nah, jadi buat Iwafillah Rahimahkumullah, mari bantu para guru ngaji dan para dai ini berjuang dengan ikut andil mendonasikan uangnya, rezekinya, sebagian hartanya untuk mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang untuk berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ini, insyaallah. Nah, Iwafillah Rahimakumullah, mungkin ada Iwafillah Rahimakumullah yang baru bergabung ya, jadi mungkin kita boleh mengulang kembali nih Pak, terkait dengan kemana nih donasi yang bisa diberikan untuk Senyum Dai ini. Iya. Baik, Iwafillah Rahimakumullah. Saya ulangi lagi, untuk berpartisipasi dalam program ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bisa datang langsung ke kantor kami, kantor Labinas, yang beralamat di Jalan Ampera, Gang Masjid Darun Naim, Komplek Pesantren Labaik nomor 2, nama gedungnya Gedung Binayatama. Kemudian langkah kedua bisa dengan menghubungi nomor kontak kami, nomor telepon kami di nomor 0561 6655 089, 0561 66 089, atau 0857 8709 0986. Nah, ini untuk donasi penjemputan. Jadi selain datang ke kantor kami, juga bisa melalui tim kami untuk bisa menjemput donasi, atau bisa juga via rekening ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, yaitu 7051620849. Saya ulangi, 7051620849 atas nama Dodi Erkiki Labinas. Nah, ini 3 cara ini bisa para donatur lakukan untuk bisa berpartisipasi dalam program-program yang ada di Labinas, terutama program Senyum Dai ini, insyaallah. Ya, Iwafillah Rahimakumullah, itu dia tadi penjelasan terkait dengan salah satu program, yaitu Senyum Dai ya, salah satu program Labinas, dan masih banyak lagi program-program yang Labinas sediakan untuk bisa menjadi salah satu jembatan dari amal soleh buat para ikhwafillah rahimakumullah sekalian. Nah, insyaallah ikhwafillah rahimakumullah, jadi buat ikhwafillah rahimakumullah, langsung aja
menghubungi nomor yang sudah disebutkan tadi jika ingin berdonasi dan juga langsung mentransfer rezekinya ke nomor yang tadi sudah disebutkan dan juga bisa dilihat di layar kaca Iwafillah rahimakumullah semuanya ya. Insyaallah semoga ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi berkah buat kita semua. Insyaallah Iwafillah rahimakumullah. Dan ya kita sudah sampai di penghujung acara nih Iwafillah rahimakumullah. Tidak terasa ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi kebaikan buat kita semua yang menyimak acara ini. Insyaallah Iwafillah rahimakumullah, kita berjumpa kembali di minggu depan insyaallah di jam yang sama, di hari yang sama, dan saya Sandi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari yang berbahagia ini mohon pamit undur diri dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون